Nah, dari 3 pembahasan ini, lalu kita punya banyak turunan pembahasan. Misalnya tinggal di negeri kafir. Terus apa lagi? Memberikan ucapan selamat di hari raya orang kafir. Apalagi boikot produk orang kafir. Nah, itu latar belakangnya karena apa? Kemudian apa lagi? Contoh yang lain, takziah. Ketika ada orang kafir yang meninggal. Baik. Beberapa poin ini dibahas oleh para ulama dan mereka membahas dikembalikan ke sini. Ini masuk yang mana? Ada yang dia masuk ke poin nomor 2 yang hukumnya dilarang tapi tidak sampai keluar dari Islam. Ada yang masuk pada poin pertama yang statusnya menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan ada yang sifatnya mubah. Ya. Baik, saya kasih contoh misalnya tinggal di negeri kafir. Para ulama ngasih rincian, jika tinggal di negeri kafir karena kecintaan kepada agama mereka, lalu loyal dengan agama mereka, maka dia keluar dari Islam. Saya pernah dapat cerita, ada salah satu mahasiswa UIN Surabaya yang dia mendapatkan beasiswa belajar di Israel, dan dia tinggal di sana selama belajar, dan dia merasa betah di sana, merasa nyaman di sana. Mungkin karena banyak dikasih fasilitas. Ya, dia tinggal di negeri kafir dan pro kepada Israel dan merasa bangga, sehingga ketika pulang dia membawa bendera Israel, dia membawa ideologi Israel, dia membanggakan Yahudi dan seterusnya. Itu bisa sampai pada tingkatan keluar dari Islam. Dan mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada perayaan orang Yahudi melakukan festival di Surabaya. Ya, katanya itu berawal dari orang ini. Ini informasi yang pernah saya dapatkan dari salah satu dai yang beliau banyak menyoroti tentang masalah sekularisme yang ada di Indonesia. Kemudian contoh yang lain, memberikan ucapan selamat hari raya yang dimiliki oleh orang kafir. Kira-kira dia masuk mana? Nah, dibahas oleh para ulama, dia lebih dekat ke sini. Itu adalah tindakan loyal kepada orang kafir, namun bukan karena agama. Sehingga dia yakin orang kafir ini salah agamanya. Tapi mungkin karena latar belakang, saya ingin menampakkan kalau kita ini adalah tetangga, kita ini keluarga, akhirnya memberikan ucapan selamat hari raya. Sehingga latar belakangnya karena masalah dunia. Di sini bukan agama, tapi karena dunia. Meskipun dia sampaikan, yang dia sampaikan adalah ucapan selamat dalam masalah agama. Memboikot orang kafir itu latar belakangnya adalah karena masalah al-wala wal bara' tadi ya. Dan ini ada yang diperbolehkan dan ada yang ada yang diperbolehkan dan ada yang diwajibkan. Wajib jika memang itu jadi keputusan negara, diperbolehkan kalau itu sifatnya urusan pribadi ya. Sehingga misalnya saya tidak mau beli produk-produk dari Amerika atau dari Cina atau dari negeri kafir yang lain, itu urusan pribadi. Dan memboikot itu tidak sama dengan mengharamkan, itu dua hal yang berbeda. Memboikot itu artinya dia nggak mau memberikan sepeser pun ketertarikan kepada orang kafir. Dan ketika boikot itu sifatnya urusan pribadi,
yang statusnya masalah selera, dia tidak boleh ngajak temannya memobilisasi massa untuk ikut apa yang dia lakukan, karena itu sifatnya urusan pribadi. Meskipun ini tidak kita larang, misalnya saya nggak mau produk dari Yahudi, saya nggak mau produk itu, terserah kamu. Tapi kamu tidak boleh melarang orang lain yang mengambil produk itu selama tidak ada keputusan dari pemerintah muslim untuk memboikot produk dari negara ini misalnya. Sehingga jika ada orang lain yang belanja dan misalnya dia membeli produk dari Yahudi, ya dia tidak bisa dilarang karena ini sifatnya pribadi. Baik. Kemudian takziah kepada orang kafir yang meninggal. Ini ulama khilaf. Apakah dia masuk dalam kategori yang kedua ataukah masuk dalam kategori yang ketiga? Sebagian ada yang mengatakan ini masuk dalam kategori yang kedua. Makanya kalau ada orang yang meninggal, orang kafir meninggal, kita tidak boleh takziah. Dan ada yang mengatakan itu bagian dari muamalah yang mubah, sehingga takziah ke sana boleh. Yang penting kita tidak mendoakan dia untuk mendapatkan ampunan dan tidak ikut ritual yang dilakukan oleh orang-orang yang seagama dengan dia dalam mengurusi mayatnya. Wallahu ta'ala alam.